Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma'. Hadirin jamaah taklim Sabtu subuh Masjid Kuba yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini baru saja kita menyelesaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apapun ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari sama-sama kita niati iktikaf kita dalam beberapa waktu ke depan dengan niatan thalabul ilm. Kita akan lanjut bahasan usul fikih, kali ini tentang mutlak dan muqayyad. Melanjutkan bahasan kita pada bulan yang lalu tentang umum dan khusus. Apa yang dimaksud dengan mutlak, apa yang dimaksud dengan muqayyad. Dalam bahasa Arab, mutlak itu artinya lepas atau tidak terikat, mutlak. Sedangkan secara terminologi atau menurut pengertian yang ada dalam usul fikih, mutlak adalah lafaz yang menunjukkan pada hakikatnya tanpa memandang jumlah maupun sifat. Jadi mutlak itu adalah lafaz yang tidak terikat. Dia menunjukkan maknanya tanpa memandang jumlah ataupun sifat. Ini nanti beda dengan muqayyad. Muqayyad itu artinya secara bahasa terikat atau terbatasi. Muqayyad itu menurut istilah dalam usul fikih, lafaz yang menunjukkan pada hakikatnya dibatasi oleh sifat, keadaan atau syarat tertentu. Saya sederhanakan. Orang nanya sama saya, mau sarapan apa? Indomie, kata saya. Mutlak itu, Indomie itu mutlak. Mau rebus kek, mau goreng, mau pakai telur, mau enggak pakai telur, mau pakai cabai, mau enggak, pokoknya Indomie. Beda kalau saya ditanya mau sarapan apa? Mie rebus pakai telur. Ini udah bukan mutlak lagi nih, tidak nih. Karena berarti dia dibatasi oleh rebus dan telur gitu. Bedakan dengan yang awal. Kalau yang awal Indomie, mutlak itu, mutlak ya. Jadi secara sederhana, mutlak itu lafaz yang menunjukkan pada maknanya tanpa memandang jumlah maupun sifat. Sementara kalau muqayyad itu lafaz yang menunjukkan pada makna dibatasi oleh sifat, keadaan atau syarat tertentu. Kita contohkan dalam Al-Quran seperti apa. Misalnya ada kasus yang mirip, hukumannya sama, tapi yang satu hukuman itu datang secara mutlak. Di ayat yang lain hukuman itu datang menggunakan lafaz yang muqayyad, dibatasi.
Contoh misalnya kasus zihar. Apa sih zihar itu? Zihar itu suami menyamakan istri dengan ibunya. Ini kasusnya, Pak, bukan soal panggilan, bukan. Bukan soal suami panggil istri ibu, mama, bunda, umi, bukan. Kasusnya di masa lampau itu ada suami pengen ceraikan istri nggak enak. Jadi aslinya pengen cerai nggak enak, akhirnya istrinya disamakan dengan ibunya. Beda, Pak. Tradisi bahasanya beda. Mungkin kalau di kita istri disamakan dengan ibu itu mungkin nggak marah, mungkin. Kamu ini kayak ibu saya lama-lama gitu. Itu nggak marah, mungkin bisa bangga, mungkin. Oh, suami saya itu selalu ingat saya sama seperti dia ingat sama ibunya. Tapi kalau tradisi dalam bahasa Arab, istri kok disamakan dengan ibu, itu pasti ngamuk istri, pasti. Kamu kok mirip ibu saya? Wah, enak aja, ibu kamu udah tua loh. Gitu. Pasti marah, pasti. Ya. Maka kasusnya itu, kejadiannya itu pertama kali terjadi, ada suami nyamakan istri dengan ibu, istrinya marah, lapor pada Rasul. Bismillah. Lapor pada Rasul. Ya Rasul, suami saya sudah keterlaluan, kami nikah sudah sekian lama, setelah saya melahirkan beberapa anak untuk dia, lah kok tiba-tiba dia menyamakan saya dengan ibunya. Dipanggillah suaminya oleh Rasul, dipanggil. Lalu kemudian dinasehati oleh Rasul, kamu jangan melakukan sesuatu yang tidak pantas, melakukan sesuatu yang membuat istrimu marah. Oke. Selesai masalah? Belum selesai. Masalahnya kalau ibu itu tidak halal berhubungan dengan anak, tidak halal, enggak halal. Dia baru saja menyamakan istri dengan ibunya. Maka dia nanya lagi sama Rasul, Rasul, apakah kalau saya sudah damai dengan istri, sudah maaf-maafan, apakah berarti saya sudah halal kembali untuk menggauli istri saya? Rasulnya nggak bisa jawab. Wah, ini kasus baru ini, saya nggak bisa jawab. Tunggu sampai nanti Allah yang menentukan. Allah menentukan. Itu masalah suami ribut sama istri aja. Itu Allah yang menentukan hukumnya itu. Ini kan kasusnya sepele, urusan rumah tangga. Suami nyamakan istri dengan ibu, istrinya marah, lapor Rasul didamaikan, lalu kemudian nanya, habis ini kami halal berhubungan kembali atau tidak? Rasul jawab, tunggu dulu. Turunlah kemudian ayat, walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Orang-orang yang mendihar istri mereka, menyamakan istri dengan ibu. Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atas suaminya itu memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bergaul, bercampur. Ada hukuman di sini namanya kafarat. Kafarat itu pelebur dosa atau penebus kesalahan. Apa kafaratnya? Merdekakan budak. Dalam Al-Quran, Al-Mujadalah ayat 3, budak itu disebut mutlak. Ya mau budak laki, mau perempuan, mau tua, mau kecil, mau dewasa, mau muda, mau beriman, mau tidak, pokoknya kalau pengen halal lagi menggauli istri, bebaskan dulu budak, bebaskan.
redaksi budak dalam ayat ini tidak dibatasi apapun, meliputi segala jenis budak, mau yang mukmin, mau yang tidak beriman, sama. Nanti ada kasusnya beda, tapi hukumannya sama. Kasusnya beda, hukumannya sama. Cuma kata-katanya itu dibatasi. Ada contoh pembunuhan yang tidak disengaja. Dalam fikih itu pembunuhan kita bagi jadi tiga macam. Pembunuhan itu aktivitas yang mengakibatkan kematian orang lain, kan gitu. Kita melakukan satu perbuatan, akibat perbuatan kita itu ada nyawa yang hilang. Itu disebut sebagai pembunuhan. Secara fikih, pembunuhan ini tiga macam secara fikih. Satu, ada yang disebut pembunuhan itu amdun mahdun atau mahdu amdin. Sengaja murni. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Sengaja kan adanya dalam hati. Dari mana kita tahu kalau orang ini membunuh dengan sengaja? Orang bisa berkilah loh, saya nggak sengaja. Saya nggak niat, karena sengaja itu kan adanya dalam hati. Bapak mukul orang lain. Ketika orangnya marah, Bapak bisa berkilah, mohon maaf Pak, nggak sengaja, itu bisa. Orang itu nggak tahu karena sengaja atau tidak adanya dalam hati. Bapak nginjek kaki orang lain, injek aja yang kenceng. Orangnya marah, mohon maaf Pak, nggak sengaja, kan gitu. Dari mana kita tahu pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja? Dari medianya, dari kronologinya, dari rekam jejaknya, bisa ketahuan itu. Kamu yang bunuh, iya Pak, nggak sengaja. Gimana bunuhnya? Saya bacok 9 kali. Ini kira-kira sengaja apa nggak sengaja ini? Kira-kira sengaja. Meskipun dia ngomong nggak sengaja, yang kita lihat medianya nggak sengaja, tapi kok pakai golok, nggak sengaja kok bacoknya 9 kali. Ini sengaja ini. Nanti ada yang disebut sebagai pembunuhan yang tidak sengaja. Pembunuhan yang tidak sengaja itu ada 2 macam. Ada yang disebut pembunuhan secara keliru. Ada yang disebut pembunuhan yang aktivitas atau pemukulan atau penganiayaan yang berujung pada kematian. Contoh, saya tawuran misalnya. Saya ribut berkelahi misalnya. Kemudian berantem sama orang itu main pukul-pukulan, nggak pakai alat. Dia pukul saya pukul dia. Enggak lama, mukulnya juga bukan di tempat yang mematikan, bukan. Mukulnya bukan di tempat yang mematikan. Lalu kemudian apa? Orang yang berantem dengan saya ini meninggal dunia. Ya saya disebut membunuh itu. Mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Tapi kalau ditanya, ya saya tidak sengaja. Ya, tidak menggunakan alat. Memukul bukan di tempat yang mematikan, tapi kan nyawa tidak ada yang tahu, tidak ada. Ya. Kecelakaan lalu lintas itu biasanya masuk dalam kategori yang kedua ini. Saya misalnya berkendaraan naik motor musim hujan, rem saya ya agak blong atau bannya selip, ada orang nyebrang juga tidak hati-hati. Biasanya kan begitu, terjadi kecelakaan. Kalau disebut membunuh dengan sengaja, sayanya sadar tidak dalam pengaruh alkohol. Kalau disebut pembunuhan sengaja, nggak mungkin. Orang saya nggak kenal sama dia, saya nggak punya masalah sama dia, saya nggak kenal sama dia, saya nggak benci dia, saya nggak dendam dia.
Cuma ini musim hujan, ban saya selip, rem saya agak belong, dia nyeberangnya nggak hati-hati. Tapi kan dianya mati. Iya, tapi disebut tidak sengaja, tidak sengaja. Atau pembunuhan keliru, kesalahan tangan, kesalahan tangan. Misal nih sering kejadian, contohnya saya lagi makan, kemudian ada kucing ngambil lauk saya, ngambil ikan saya. Saya kemudian ngusir kucing itu, saya lempar pakai batu, kucingnya nggak kena, anak tetangga kena, mati di tempat. Iya kan? Iya kan? Ini kemudian untuk tahu sengaja dan tidak, ya, saya tadi lempar kucing, tapi kucingnya nggak kena. Iya, hati-hati dong kalau melempar. Iya, tapi saya bukan niat. Nah, ini juga sama, ya pembunuhan juga. Karena berakibat kematian, tapi tidak sengaja, tidak sengaja. Pembunuhan yang sengaja itu hukumannya qisas, eksekusi, eksekusi. Pembunuhan kok dilakukan dengan sengaja itu kecuali kalau keluarga korban memaafkan. Pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja itu hukumannya diat, denda 100 ekor onta. Denda 100 ekor onta. Nanti ragam ontanya seperti apa tergantung kasusnya bagaimana. Wa makana li mu'minin ayaktula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Tidak pantas seorang mukmin itu membunuh mukmin yang lain. Tapi kadang-kadang ada kasus seorang mukmin membunuh mukmin lain karena salah, keliru, tidak sengaja. Barang siapa membunuh mukmin yang lain karena tidak sengaja, maka kafaratnya selain denda 100 onta, maka kafaratnya itu memerdekakan budak yang beriman. Hukumannya sama, cuma yang pertama mutlak budak apapun, yang kedua hukumannya muqayyad, dibatasi. Hati-hati, jangan salah paham. Kadang-kadang orang salah paham, mutlak dianggap sebagai umum. Beda, umum dengan mutlak itu beda. Umum itu menyeluruh, universal, itu umum. Menyeluruh, universal. Kalau mutlak itu tidak menyeluruh, hanya menyasar satu individu tapi tidak ditentukan. Bedanya di situ. Kalau umum menyeluruh, saya bilang sama anak saya, kamu nggak boleh makan Indomie ya, umum. Nggak boleh makan Indomie, umum. Berarti nggak boleh makan Indomie jenis apa saja, seberapapun tidak boleh, tidak boleh. Ini namanya umum. Tapi kalau misalnya mutlak, mau makan apa? Indomie. Misalnya di rumah saya ada Indomie 5 kardus. Gak mungkin saya minta 5 kardus itu direbus semua. Gak mungkin. Pasti yang dimaksud cuma satu. Mau sarapan apa? Nasi uduk. Misalnya ada orang jual nasi uduk ada 5 bakul, nggak mungkin maksud saya makan 5 bakul, ya 1 porsi. Cuma tidak ditentukan beli nasi uduknya di mana, gitu saja. Ini bedanya antara umum dengan mutlak. Kalau umum bersifat menyeluruh, universal, semuanya. Kalau mutlak tidak semua, yang dimaksud hanya satu, tapi satu ini masih samar, belum ditentukan begitu. Jadi bisa mencapai atau bisa mengenai apa saja begitu. Dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis itu banyak sekali hal-hal yang sifatnya mutlak. Contoh, Nabi pernah bilang untuk para jomblo. Sini ada yang jomblo, ada yang belum nikah, ada kayaknya ya, beberapa ya ada ya. Itu Nabi pernah bilang,
Kata Nabi, ya ma'syaras syabab, hai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa yang sudah punya bekal, sudah mampu menikah, maka kawin. Kata-kata kawin kan mutlak. Nabi nggak ngomong tuh 1 istri, apa 2, apa 3, atau 4. Tidak. Ya pokoknya kalau mampu kawin, gitu saja kata Rasul. Mutlak itu. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Nikah itu menjaga pandangan, menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum. Kalau yang belum punya bekal, belum mampu menikah, maka puasa. Orang nanya puasa apa? Ya puasa apa saja, pokoknya puasa. Nabi enggak bilang puasa Senin Kemis, Nabi enggak bilang puasa Ayyamul Bid, Nabi enggak bilang puasa apa misalnya, tapi Nabi ngomong puasa. Jadi kalau yang masih muda, yang belum menikah, yang kira-kira sulit menahan hawa nafsunya, perintahnya Nabi puasa secara mutlak, tidak dibatasi puasa yang model bagaimana, tidak. Kadang-kadang Allah kasih perintah itu mutlak, bebas apa saja, tapi kadang-kadang manusianya yang minta sifat macam-macam. Ada yang ingat kenapa surat yang kedua disebut sebagai surat Al-Baqarah, sapi? Biasanya penamaan nama surat itu biasanya ikut ayat pertama, biasanya begitu. Surat misalnya Qul a'udzu birabbin nas, disebutnya surat An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq, disebutnya Al-Falaq. Surat Wal Asri disebutnya Al-Asr. Surat Sabbihisma rabbikal a'la disebutnya Al-A'la. Surat Idza waqa'atil waqi'ah disebutnya surat Al-Waqi'ah. Tapi surat Alif Lam Mim dzalikal kitabu itu enggak disebut surat Al-Kitab, itu disebutnya surat Al-Baqarah. Ya, jadi kadang-kadang penamaan surat itu dipilih dari salah satu materi penting yang ada dalam surat itu. Surat Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, itu nanti suratnya disebut Al-Kahfi. Karena materi penting yang ada dalam surat itu pemuda yang bersembunyi dalam goa. Surat yang kedua disebut Al-Baqarah karena salah satu materi pentingnya adalah bagaimana Allah kasih perintah, tapi Bani Israel ini rekayasa macam-macam, pengen gak melaksanakan perintah. Nabi Musa dilapori, ada kasus pembunuhan yang gak ketahuan siapa pelakunya, jejaknya tidak ada. Maka kemudian Bani Israel ini minta sama Nabi Musa, tolong doa sama Allah, supaya pembunuhnya ketahuan. Nabi Musa doa segala macam, turunlah wahyu. Apa wahyunya? Potong sapi. Maka Nabi Musa bilang, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah, qalu atattahizuna huzwa, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kata Allah, kalau pengen tahu siapa pembunuhnya, potong sapi. Perintah Allah kan potong sapi, bukan potong seluruh sapi, bukan. Potong 1 ekor sapi. Sapi bagaimanapun enggak apa-apa. Mau jantan, mau betina, mau kecil, mau besar, begitu. Mau anak sapi, yang penting hewannya sapi, potong. Tapi Bani Israel ini malah minta sapi yang bagaimana. Sebetulnya tinggal potong saja, begitu kan. Akhirnya ya dikasih sifat macam-macam oleh Allah yang semakin susah buat melakukannya. Potong sapi yang enggak tua, enggak muda, yang warnanya begini, itu ya. Padahal kalau dari awal dilakukan, sapi yang mana saja, itu berlaku secara mutlak. Oke, kita lihat
ada kadang-kadang pada objek yang sama, pada satu kasus, satunya mutlak, satunya muqayyad. Satunya lafadznya mutlak, satunya dibatasi. Contoh, dalam masalah halal haram makanan. Yang paling umum dalam surat Al-Maidah, dalam surat Al-Baqarah, dan dalam beberapa surat yang lain, biasanya polanya hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan bagimu memakan bangkai, memakan darah, memakan daging babi. Bangkai jelas. Apa itu bangkai? Bangkai itu hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan. Semua bangkai haram, semua bangkai haram, kecuali ikan dan belalang. Daging babi jelas, daging babi jelas. Kenapa disebut daging? Karena yang dikonsumsi paling banyak daging. Bagaimana kalau lemak babi? Bagaimana kalau kulit babi? Ya tetap haram, tetap. Tapi kan yang disebut daging itu karena konsumsi terbanyak. Ya, jadi jangan karena disebut daging kemudian berarti lemaknya nggak apa-apa, bukan. Ini hanya kata keterangan yang tidak membatasi, tidak. Darah dalam ayat ini disebut secara mutlak tanpa ada batasannya. Tapi nanti dalam surat Al-An'am ayat 145 kita akan temukan darah yang diharamkan di situ adalah darah yang mengalir. Allah bilang dalam Al-An'am ayat 145, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw damam masfuhan aw lahma khinzirin." Katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak aku temukan pada apa yang diwahyukan kepadaku tentang makanan yang haram bagi orang yang akan memakannya, kecuali kalau makanan itu berupa bangkai atau darah yang mengalir. Bedanya di mana? Kalau ayat yang pertama hanya menyebut darah, kalau ayat yang kedua menyebut darah yang mengalir. Ini kan sering jadi masalah buat ibu-ibu yang masak daging. Ibu-ibu yang masak daging. Kadang-kadang daging itu dicuci seberapa lama pun darahnya masih ada, darah masih ada. Dicuci 3 kali, dibilas, darah masih ada. 4 kali masih ada. Saya bilang sama istri, kalau dicuci berkali-kali masih ada, ya udah masak aja, kata saya, masak saja. Nah, bahkan kalau sebagian orang tuh kadang-kadang itu tidak dicuci, langsung rebus. Nanti setelah sekian lama air rebusannya buang, baru kemudian cuci. Ada yang model begitu, ada, silakan. Patokannya sudah kita cuci, darahnya masih ada, ya sudah, mau diapakan. Tapi kan ini darah, ingat, yang diharamkan dalam Al-An'am ayat 145, darah yang mengalir. Tadinya mutlak darah, tapi kemudian muqayyad mengalir, maka kemudian di sini hukumnya sama, di sini sebabnya sama, di sini objeknya sama. Hukumnya haram, sebabnya darah, objeknya makanan yang haram. Satu ayat bilang darah secara mutlak, satu ayat bilang darah yang mengalir. Ini yang kita pakai yang mana? Yang kita pakai yang muqayyad, darah mengalir. Muqayyad. Saya misalnya tiap pagi ditanya istri, minum apa? Teh manis. Muqayyad ya, tidak mutlak. Teh tapi harus manis. Besoknya ditanya, minum apa? Teh manis. Seminggu berlalu ditanya, minum apa? Teh manis.
Hari ini saya ditanya sama istri, minum apa? Teh. Kira-kira istri akan bikin teh manis, apa teh apa saja? Teh manis. Karena dari kemarin memang yang diomongi teh manis. Meskipun sekarang cuma ngomongnya teh, tetap akan dibuatkan teh manis. Misalnya saya kalau malam-malam suka minta bikinin mie rebus sama istri. Bikinin Indomie rebus pakai telur. Seminggu depan ngomong sama istri lagi malam, bikinin Indomie rebus pakai telur. Tiba-tiba satu malam bikinin Indomie. Kira-kira yang dibikinin apa? Ya mie rebus pakai telur, kira-kira. Karena yang satu datangnya mutlak, satu datangnya muqayyad. Yang mutlak akan dibawa pada yang muqayyad, ya. Sampai sini gampang dipahami, ya, clear ya. Oke. Yang repot itu kalau objeknya beda. Objeknya beda. Saya kasih contoh. Ayatnya sama, ayatnya wudu, ayatnya tayamum itu sama, ayatnya sama. Nanti kasusnya, kalau nggak bisa wudu, tayamum. Allah bilang dalam Al-Maidah ayat 6, idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu, basuhlah tanganmu sampai pada siku, sampai sini, ya. Sampai tulang yang menonjol di pertengahan tangan. Kita sebutnya siku, orang Arab sebutnya mirfaq. Usaplah kepalamu, basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Mudah dipahami. Jadi yang wajib dikerjakan pada saat wudu itu hanya 4 anggota badan. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka dibasuh, tangan dibasuh, kaki dibasuh, kepala diusap. Bedanya apa membasuh dengan mengusap? Membasuh airnya harus mengalir, air harus mengalir. Mengusap sekedar basah tidak apa-apa. Maka kalau ngusap kepala, seandainya tangan saya basahin, saya letakkan di kepala, begini saja nggak apa-apa. Bapak basuh muka pakai gayung, basuh tangan pakai gayung, basuh kaki pakai gayung, usap kepala nggak usap pakai gayung, keramas itu namanya. Cukup diusap saja, diusap. Batasan-batasannya jelas, ya. Tangan sampai sikut, kaki sampai mata kaki, dibatasi. Sekarang tayamum. Kalau kalian sakit yang tidak boleh kena air, kalau kalian bepergian yang tidak ada tempat air di situ, atau kalian keluar dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, artinya wudunya batal. Falam tajidu ma'a, kalian tidak temukan air, wudu batal, enggak nemu air, maka tayamum. Tayamum disebut famsahu biwujuhikum wa aidikum min. Maka tayamumlah dengan tanah atau debu yang suci, usaplah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Bedanya di mana? Bedanya di tangan. Kalau pada saat wudu, tangan dengan jelas disebut batasannya. Basuhlah tanganmu sampai sikut, jelas. Tapi ketika tayamum, tangan disebut secara mutlak, tidak dibatasi. Maka usaplah mukamu dan tanganmu. Ya. Kalau wudu jelas, kita basuh tangan sampai sini, sampai sikut. Ya. Maka hati-hati kalau yang pakai baju tangan panjang dan bajunya sempit. Hati-hati.
Ini harus pastikan sampai sini, tulangnya kelihatan. Pastikan. Ini yang repot nih kadang-kadang perempuan. Nah kadang-kadang ada yang bajunya agak sempit. Kalau laki-laki baju agak sempit, aman. Tinggal buka baju, pakai kaos dalam, bukan aurat, aman. Masih bisa wudu tempat umum, bisa. Loh perempuan ini yang repot kalau kemudian tangannya sempit. Saya pernah lihat Pak, ada ibu-ibu itu wudu tangan separuh begini. Saya kasih tahu, Bu, nggak boleh itu, ya. Nggak apa-apa, Ustaz. Allah juga tahu kita lagi piknik katanya. Enak bener jawabnya kata saya. Habis saya harus buka baju, Ustaz. Ya kan ada WC, ada toilet, ada apa? Loh saya wudu di toilet, ya nggak apa-apa. Wudu di toilet itu mubah, cuma tidak boleh mengucapkan Bismillah secara keras, gitu saja. Ya, daripada wudu begini tidak sah. Ya kalau buka baju berarti buka aurat. Ya kan bisa di toilet, gak ada masalah. Ya. Kalau wudu jelas sampai sikut. Kalau tayamum, Al-Quran hanya nyebut tangan saja, tidak dibatasi. Makanya kalau tayamum kemudian beda-beda Pak, beda-beda. Kalau dalam madhab Syafi'i, tayamum itu sama seperti wudu. Tangan sampai sikut. Jadi seandainya tayamum, ya buka baju sampai sikut sama. Sampai sikut. Ya. Misalnya ambil debu, ya begini sampai sikut. Kalau pakai cincin, pakai jam tangan lepas. Kalau wudu tidak dilepas tidak apa-apa. Karena kalau wudu airnya ngalir, masih bisa masuk. Digerak-gerakan begini saja cukup, nggak masalah. Tapi kalau tayamum, cincin jam tangan lepas. Karena kalau debu tidak mengalir kan, tidak. Tapi kalau Imam Malik beda lagi. Imam Malik itu bilang tangan dalam Al-Quran itu tidak harus sampai sikut, tidak. Ada contoh misalnya, contoh hukuman pencuri. Ya. Tidak sembarang pencuri ya, pencuri yang mencuri di tempat penyimpanan orang lain harta senilai 1/4 dinar atau 1 gram lebih dikit emas lah begitu ya. Ini pasti mencuri untuk memperkaya diri sendiri. Sebab kalau mencuri kelaparan itu nggak mungkin nyuri sampai 1 juta, nggak mungkin. Kalau orang kelaparan nyuri ya 10.000, 20.000 buat makan gitulah. Ya dosa juga dosa, tapi tidak ada hukuman potong tangan, tidak ada. Yang berhak menentukan hukuman potong tangan itu adalah pengadilan, bukan perorangan, bukan. Jadi ya kalau di Arab Saudi memang KUHP-nya seperti itu. Ya. Itu ayatnya wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Pencuri laki-laki, pencuri wanita kalau mencuri sesuai dengan ketentuan, maka potonglah tangannya. Memotong tangan pencuri yang dilakukan di masa Rasul itu enggak pernah sampai sikut. Enggak pernah. Jadi misalnya ada pencuri ketahuan di sidang oleh Rasul, diadili misalnya, diputuskan hukuman potong tangan, itu bukan sampai sikut, tapi sampai pergelangan tangan sini. Nah yang dipakai buat ngambil jari-jarinya. Sampai pergelangan tangan sini. Maka kata Imam Malik, tangan dalam Al-Quran itu kalau tidak disebutkan sampai mana, tidak harus sampai sikut. Maka Imam Malik itu kalau tayamumnya itu simple sekali. Muka paham ya, kita misalnya ambil debu, muka, selesai. Ambil debu lagi, tangan itu cuma bagian luar gini saja. Jadi tanpa kita gulung lengan tangan bisa tayamum. Begini saja udah cukup. Ya. Tapi Imam Syafi'i kan muridnya Imam Malik. Imam Syafi'i tidak setuju dengan pendapat Imam Malik. Ya biasa, namanya juga ijtihad pendapat. Imam Malik bilang dalam Al-Quran tangan itu nggak harus sampai sikut. Kecuali kalau disebutkan sampai sikut. Kalau tidak disebutkan, tidak harus sampai sikut. Cuma kalau Imam Syafi'i pandangannya beda. Ini kasusnya tayamum. Kira-kira tayamum lebih sesuai disamakan dengan wudu
atau lebih sesuai disamakan dengan hukuman potong tangan? Kira-kira kasusnya tayamum akan lebih sesuai kalau disamakan dengan wudu atau lebih sesuai disamakan dengan hukuman pencuri? Kalau dalam pandangan Imam Syafi'i, apa hubungannya tayamum kita bawa ke hukuman pencuri? Yang lebih ngepas tayamum dibawa pada wudu, sama-sama sebagai bersuci mau sholat sama. Maka kemudian apa? Wudu sampai sikut, ya tayamumnya sampai sikut. Patokannya begitu. Ya. Termasuk ini yang tadi sudah kita bahas, masalah zihar dan masalah pembunuhan yang tidak disengaja. Jadi kalau disimpulkan bagaimana? Kalau disimpulkan begini. Dalam Al-Quran itu ada ayat, lafaz yang kadang-kadang mutlak, kadang-kadang muqayyad. Kalau objeknya beda, kalau objeknya sama, maka yang mutlak tidak berlaku. Yang berlaku muqayyadnya. Kalau objeknya sama. Contohnya tadi soal makanan haram. Satu ayat bilang darah secara mutlak, satu ayat bilang darah yang mengalir. Maka yang kita pakai darah yang mengalir karena objeknya sama. Tapi kalau objeknya beda, nanti ulama beda pendapat. Ada yang tetap memperlakukan sesuai dengan konteksnya masing-masing, ada yang kemudian mengambil muqayyadnya, tidak pakai mutlaknya, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang masih kurang jelas atau ingin ditanyakan, tafadhol.